Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Yusuf dengan NIM 430402000180. Saya di sini ingin memberikan edukasi kepada teman-teman media sosial. Apa sih pentingnya peran orang tua dalam pendidikan seksual? تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Apa sih peran orang tua dalam pendidikan seksualitas bagi remaja? Mari kita bahas di video kali ini. Kita sebagai orang tua harus memberikan edukasi atau memberikan arahan kepada anak kita atau membimbing anak kita ke dalam hal-hal yang positif. Contohnya kita memberikan arahan yang baik seperti video kali ini. Kamu kan sekarang sudah SMA, sudah mengenal yang namanya pacaran. Nah, perlu adanya batasan-batasan yang harus kamu jaga, terutama tentang kesehatan reproduksi, karena di usiamu sekarang sangat rentan. Ketika kamu sudah mengenal laki-laki, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena akan berdampak negatif buat kamu. Contohnya, hubungan seks di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, sampai terkena penyakit seks menular. Pokoknya, kamu hindari berciuman, berpelukan, sampai hubungan seks. Ya, Nak? Iya, Ibu tenang saja. Jasmine akan selalu ingat pesan Ibu. Sip, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan menambahi sedikit peranan orang tua dalam pendidikan seksualitas. Yang pertama, ada pendidikan utama dalam masalah seksualitas untuk usia dini. Kita sebagai orang tua harus memberikan arahan sejak dini mengenai pengertian pendidikan seks. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dalam latihan. Dan seks secara singkat atau secara sempit yaitu kelamin. Menurut beberapa ahli seks, yaitu menurut Mugi Kasim, mengartikan seks sebagai sumber rangsangan baik dari dalam maupun luar yang memengaruhi tingkah laku syahwat yang bersifat kodrati. Din mendefinisikan pendidikan seks ialah sebagai usaha untuk membimbing seseorang agar dapat mengerti benar-benar tentang arti kehidupan seksnya, sehingga dapat mempergunakan dengan baik selama hidupnya. Dan selanjutnya ada tujuan pendidikan seks pada anak. Jadi secara garis besar pendidikan seks diberikan sejak usia dini dan usia remaja dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa pubertas, dan kehamilan. Dan yang kedua ada mencegah anak-anak bertindak kekerasan.
Dan yang ketiga, mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual. Dan yang keempat, ada mencegah remaja perempuan di bawah umur untuk dari kehamilan. Yang kelima, ada mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual, mengurangi kasus infeksi melalui seks. Dan yang keenam, ada membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat pendidikan seks berdasarkan usia. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak dari usia dini. Pendidikan seks bisa dimulai dari usia 3-5 tahun. Pada rentang umur ini biasanya orang tua harus mengajarkan mengenai organ tubuh dan fungsi masing-masing tubuh. Jangan ragu untuk memperkenalkan alamin si kecil agar ntar dewasa bisa memberikan arahan yang lebih positif kepada anak kita, atau menggunakan hal-hal tersebut ke dalam hal yang positif, tidak macam-macam intinya. Dan yang kedua, pada umur 6-9 tahun biasanya rentang usia tersebut orang tua harus mengajari mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Orang tua biasanya mengajarkan anak menolak untuk membuka pakaian di depan umum, bahkan jika ada imbalan sekalipun, atau menolak diraba alat kelaminnya oleh temannya. Dan orang tua di saat umur 9 atau 12 tahun kita harus memberikan informasi lebih mendetail apa saja yang akan berubah dari tubuh si anak saat menjelang masa puber, yang cenderung untuk berbeda-beda di setiap individunya, seperti mulai membesar, pinggal mulai membesar, dan masih banyak lagi. Di umur 12-14 tahun, orang tua harus mengajari anak sebagai dorongan seksual di masa puber memang sangat meningkat. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya mengajarkan apa sih itu sistem reproduksi dan bagaimana cara kerjanya, agar anak kita bisa tidak menyalahkan gunakan sistem reproduksinya. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan seks pada anak dalam pendidikan agama Islam. Kita sebagai orang tua harus memondasi anak kita dengan agama yang kuat atau dengan iman yang kuat, agar kelak dapat tumbuh anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Pokok-pokok pendidikan seks pada anak dalam pendidikan agama Islam meliputi beberapa hal. Yang pertama ada menanamkan jiwa maskulin dan feminin. Yang kedua yaitu mendidik menjaga pandangan mata dari hal-hal yang negatif, seperti saat melihat video syur atau masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu mengenal mahram-mahramnya, yaitu anak diajari tidak bergaul sesama lawan jenis. Yang keempat ada mendidik cara berpakaian dan berhias, agar anak berpakaian sewajarnya saja atau tidak memperlihatkan auratnya. Yang kelima ada mendidik cara menjaga kebersihan kelamin. Yang keenam ada memberikan pengertian tentang ihtilam dan haid. Yang ketujuh ada pemisahan tempat tidur. Kita sebagai orang tua harus memberikan edukasi tersebut agar anak kita tidak terjerumus terhadap seksual atau mempersalahkan sistem reproduksinya. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.